Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pendekatan kelompok dalam psikologi klinis. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rehan Putra Damopoli, ada Hilmi Adia Laksana, dan Muhammad Reva. Oke, membahas mengenai pendekatan kelompok dalam psikologi klinis termasuk penting, karena terkait dengan apa saja teori yang mungkin sudah menggambarkan psikologi klinis melalui pendekatan yang sifatnya lebih spesifik. Psikologi klinis memang mengandung makna sebagai pengamatan secara langsung terhadap perilaku individu, untuk kemudian ditelaah apakah ada sesuatu yang menunjukkan masalah atau tidak. Psikologi klinis ini biasanya akan lebih banyak berfokus pada bagaimana kondisi yang bisa diamati secara langsung. Penerapan psikologi dalam dinamika kelompok di sini mengandung makna bahwa pengamatan psikologi bisa dilakukan juga tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kelompok. 10 pendekatan kelompok dalam psikologi klinis. Yang pertama ada pendekatan behavior kognitif. Pendekatan behavior kognitif ini menggambarkan bahwa perilaku bisa dikendalikan dan dimanipulasi dengan memberikan penguatan, reinforcement pada saat kelompok berperilaku sesuai dengan aturan, dan diberikan hukuman atau punishment pada saat kelompok tidak berperilaku sesuai dengan aturan. Yang kedua ada pendekatan naratif. Pendekatan naratif merupakan salah satu pendekatan psikologi klinis yang biasanya digunakan dalam keluarga. Melalui pendekatan ini untuk mengkaji suatu permasalahan yang terjadi dalam keluarga bisa dilakukan dengan tanya jawab interaktif. Jawaban dari masing-masing anggota keluarga akan menjadi satu rangkaian cerita utuh yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Ketiga, ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dalam kelompok memiliki asumsi bahwa setiap individu yang ada di kelompok tidak dipengaruhi oleh insting saja, tetapi lebih melibatkan keputusan yang mereka ambil. Pendekatan fenomenologi ini juga memiliki pandangan manusia sebagai individu yang kreatif. Yang keempat, ada pendekatan humanistik eksistensial. Pendekatan ini termasuk pendekatan kelompok dalam psikologi klinis yang menjelaskan bahwa kelompok memiliki tingkat kebutuhan-kebutuhan sebagai seorang individu. Yang kelima ada pendekatan sosiokultural. Pendekatan sosiokultural dikembangkan oleh tokoh psikolog seperti Vygotsky dan Piaget. Keduanya mungkin juga kita kenal sebagai tokoh yang sering membahas mengenai teori pelajar. Dalam pendekatan sosiokultural ini, ada pandangan bahwa perilaku yang menyimpang dari suatu kelompok tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dalam kelompok tersebut, melainkan juga berasal dari lingkungan sekitar. Pendekatan ini juga sering dibahas dalam psikologi perkembangan di tingkat individu. Yang keenam ada pendekatan Milan. Pendekatan Milan lebih menitik beratkan bagaimana pola dan peran keluarga yang ada dalam kelompok. Keluarga akan dianggap sebagai bagian yang utuh, di mana di sana netralitas sangat dihargai. Proses diskusi akan dilakukan dengan mengajukan suatu hipotesa yang sifatnya baik. Yang ketujuh ada pendekatan sistem keluarga. Dalam mengatasi permasalahan psikologi yang ada pada kelompok, maka pendekatan sistem keluarga juga penting untuk dilakukan. Masalah yang dialami seseorang dalam kelompok bisa dikaitkan pula dengan sistem keluarga yang ada. Ini merupakan salah satu cara yang baik untuk menelaah masalah-masalah psikologi apa saja yang bisa saja terjadi. Yang kedelapan ada pendekatan komunikasi. Di sini akan dicari akar permasalahan yang terjadi melalui konsep komunikasi yang ada. Pendekatan ini juga memiliki sifat yang cukup umum dan bisa digunakan pula di tingkat keluarga. Komunikasi memang menjadi hal yang paling mudah untuk diamati. Yang kesembilan ada pendekatan struktural. Salvador Minuchin adalah tokoh yang mengajukan konsep pendekatan struktural. Ini juga masih ada kaitannya dengan sistem keluarga, di mana fokusnya adalah mengubah dan merestrukturisasi pola dari hubungan antara anggota keluarga. Masalah psikologis yang ditemukan dapat ditangani dengan pendekatan pada sistem keluarga ini. Yang ke-10 ada pendekatan strategis. Pendekatan strategis ini dikembangkan oleh J. Haley. Dengan fokus utama adalah menelaah apakah ada suatu resistensi atau tidak dalam kelompok. Mulanya pendekatan ini digunakan terutama pada tingkat keluarga. Namun pendekatan pada kelompok juga bisa digunakan dengan pendekatan strategis. Faktor-faktor kuratif dalam konseling atau terapi kelompok. Menurut Yalom pada tahun 1975 ada 11 faktor kuratif dalam konseling atau terapi kelompok. Yakni yang pertama ada pembinaan harapan. Harapan klien untuk berubah akan membuatnya bertahan dalam konseling, apalagi bila ada temannya yang berhasil sebagai saksi dalam konseling. Yang kedua ada universalitas. Klien sering beranggapan bahwa dia sendiri yang memiliki masalah dan masalahnya itu unik, yang orang lain tidak akan pernah memilikinya.
Namun ketika klien tahu bagaimana masalah yang juga unik yang dihadapi oleh anggota kelompok lainnya, maka dia akan merasa dirinya tidak sendiri atau tidak terisolasi. Yang ketiga ada penerangan. Penerangan bersifat didaktis yang dapat dilakukan oleh profesional atau anggota. Misal cara belajar yang baik, cara menumbuhkan kepercayaan diri, topik kesehatan mental. Yang keempat ada altruisme. Konseling atau terapi kelompok melatih anggota menerima dan memberi. Mungkin selama ini dia menganggap dirinya sebagai beban keluarga. Namun dalam konseling kelompok, dia bisa berperan penting bagi orang lain. Yang kelima ada pengulangan korektif keluarga asal. Konselor, asisten konselor, dan anggota kelompok dapat dipandang sebagai representasi dari keluarga asal klien. Klien seperti mengulang pemahaman masa kecilnya dalam keluarga asal. Dari sini, klien akan belajar perilaku baru dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keenam ada pengembangan teknik sosialisasi. Umpan balik dari anggota akan menolong klien untuk merubah sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh ada peniruan perilaku. Seringkali klien memperoleh manfaat dari pengamatannya dalam proses konseling kelompok. Klien dapat mengamati dan meniru cara konselor maupun anggota lain dalam bersikap memecahkan masalah. Yang kedelapan ada belajar berhubungan dengan pribadi lain. Kelompok merupakan mikroskopik sosial. Jika klien dapat berhasil berinteraksi dengan baik dalam kelompok, maka pengalaman ini dapat diharapkan untuk dilakukan di luar kelompok. Yang kesembilan ada rasa kebersamaan. Rasa tertarik anggota pada kelompok dapat membuat rasa bersatu. Satu anggota dengan yang lain bisa saling menerima, sehingga dapat membentuk hubungan yang berarti dalam kelompok. Yang kesepuluh ada katarsis. Katarsis merupakan faktor penyembuh dalam konseling kelompok. Klien datang dengan penuh gejolak emosi. Dalam konseling, klien dapat mengekspresikannya dengan bantuan konselor maupun anggota lainnya. Yang terakhir, eksistensi. Kadang-kadang ada klien yang menganggap bahwa hidup ini tidak adil dan tidak seimbang. Klien kemudian mempertanyakan tentang hidup dan mati. Di dalam konseling kelompok, topik seperti ini dapat timbul dan didiskusikan. Tanggapan dan dukungan dari anggota lain akan sangat banyak menolong. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Hilmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tahapan-tahapan tindakan dalam terapi kelompok. Yang pertama ada persiapan. Menerangkan pada calon klien tentang konseling kelompok. Tanggung jawab klien di dalam kelompok. Keuntungan yang diperoleh bila tergabung. Tentang hari, waktu, lama pertemuan. Tentang kelompok tertutup dan terbuka. Setelah persiapan selesai, yang pertama ada perkenalan diri, yang kedua ada agenda, tujuan yang akan dicapai dalam kelompok. Ada dua macam agenda. Yang pertama ada agenda jangka panjang, yang kedua ada agenda jangka pendek. 3. Norma kelompok. Tentang kerahasiaan, tentang kehadiran, umpan balik adalah untuk kepentingan anggota lain. Pemberian penghargaan pada apa yang telah dilakukan anggota lain. 4. Penggalian ide dan perasaan. Sebelum pertemuan pertama berakhir, perlu digali ide-ide maupun perasaan-perasaan yang muncul, usul-usul perlu ditampung. Ini kepentingan untuk menjaga rasa positif anggota terhadap kelompok. B. Transisi. Merupakan saat transisi antara awal konseling dengan konseling sesungguhnya. Di sini, anggota dapat menjadi ambivalen. Dia merasa enggan harus membuka diri. Dalam keadaan demikian, dibutuhkan keterampilan sebagai pemimpin. 1. Kepekaan waktu. Kapan harus melakukan kontraversi? Kapan harus memberi dukungan? Peka terhadap kebutuhan anggota saat itu. 2. Observasi pola perilaku. Perlu memperhatikan anggota yang selalu menyita waktu. Anggota yang pasif, anggota yang selalu mencela, dan sebagainya. 3. Pengenalan suasana emosi. Suasana emosi dapat dikenal melalui reaksi pemimpin terhadap suasana di dalam kelompok. Reaksi perasaan pemimpin dapat dipakai sebagai barometer suasana emosi kelompok. Kerja kelompok. Ada interaksi dalam anggota kelompok yang ditandai dengan tingkatan moral yang tinggi dan rasa memiliki kelompok yang tinggi pula. D. Terminasi. Di sini ada evaluasi apa hasil yang dicapai agar gejala-gejala selama proses konseling terungkapkan.
Materi selanjutnya akan saya persilahkan kepada teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mempunyai tugas yang tidak ringan. Menurut Yalom 1975, tugas-tugas pemimpin kelompok adalah ada 3. Yang pertama, membuat dan mempertahankan kelompok. Pemimpin kelompok mempunyai tugas untuk membuat dan mempertahankan kelompok melalui wawancara awal dengan calon anggota dan melalui seleksi yang baik. Pemimpin membentuk kelompok. Masa persiapan ini mempengaruhi nasib kelompok. Begitu kelompok dimulai, pemimpin harus bertindak sebagai penjaga gawang. Ia mempertahankan supaya anggota tetap hadir dan tetap mengikuti kelompok yang dibuatnya. Gagal salah satu anggota untuk mengikuti kelompok dapat mempengaruhi anggota lain ataupun jalannya kelompok. Yang kedua, membentuk budaya dalam kelompok. Begitu kelompok telah terbentuk, pemimpin akan mengerahkan tenaganya untuk membentuk kelompok menjadi sistem sosial yang terapeutik. Ia mencoba untuk menumbuhkan kode-kode peraturan perilaku atau norma yang akan dipakai sebagai pedoman interaksi kelompok. Pada pendekatan individual, agen perubahan satu-satunya adalah pemimpin. Tidak demikian dengan pendekatan kelompok, yang menjadi agen perubahan adalah kelompok. Di dalam kelompok, pemimpin adalah agen perubahan secara tidak langsung, sedangkan pada pendekatan individual, personal adalah agen perubahan secara langsung. Dalam kelompok, pemimpin punya tugas untuk membawa kelompok dari satu faktor kuratif ke faktor kuratif lainnya melalui pembentukan budaya kelompok. Ketiga, membentuk norma-norma kelompok. Norma-norma di dalam kelompok dibentuk berdasarkan harapan anggota terhadap layanan konseling dan pengarahan langsung maupun tidak langsung dari pemimpin dan anggota-anggota yang lebih berpengaruh. Apabila harapan anggota dalam kelompok tidak jelas, maka pemimpin mempunyai banyak kesempatan untuk membuat desain budaya kelompok yang menurut pandangannya akan memberikan suasana terapeutik secara optimal. Ada beberapa norma kelompok menurut Prawitasari 1998 yang sebaiknya ada pada kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pemantauan diri, the self-monitoring group. Yang kedua, pembukaan diri, self-disclosure. Yang ketiga, norma prosedural, procedural norms. Yang keempat, pentingnya kelompok, the importance of the group. Yang kelima, anggota sebagai agen penolong, members as agent of help. Pertama tadi, kelompok pemantauan diri. Supaya suatu kelompok efektif dibutuhkan aktivitas anggota dengan pimpinan yang aktif dari pemimpin. Sangat penting dalam permulaan pertemuan untuk mulai menekankan tanggung jawab anggota terhadap nasib kelompok. Apabila norma itu gagal untuk ditegakkan, maka pemimpin akan menjadi pusat penggerak dan anggota cenderung menjadi pasif dan tergantung pada pemimpin untuk menentukan suatu langkah-langkah. Yang kedua, tadi ada pembukaan diri. Pembukaan diri adalah komponen yang dibutuhkan dalam proses terapeutik yang sangat penting dikemukakan pada saat wawancara awal bagi calon anggota bahwa yang diharapkan nanti adalah kesediaan untuk pengungkapan diri di muka anggota lain. Yang ketiga, norma prosedural. Format prosedural dalam kelompok adalah prosedur yang tidak terstruktur. Tanpa latihan dan interaksi yang bebas, sering terjadi bahwa kelompok berinteraksi secara kaku, mereka mengambil waktu secara bergiliran, atau ada yang memakai waktu secara terus-menerus dalam tiap pertemuan. Yang keempat, pentingnya kelompok. Semakin penting arti kelompok bagi anggota, kelompok akan menjadi semakin efektif apabila anggota menganggap bahwa kelompok merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Pemimpin perlu selalu menyokongnya. Apabila ia akan tidak hadir, ia perlu memberitahu kelompok sebelumnya. Juga ia akan selalu hadir tepat pada waktunya. Bila ia mempunyai pikiran tertentu mengenai kelompok antara pertemuan yang satu dengan lainnya, ia akan mengemukakannya dalam kelompok dan ia juga akan memperkuat pernyataan anggota apabila kelompok berguna bagi mereka ataupun apabila mereka memikirkan anggota lain selama minggu itu. Dan yang kelima, anggota sebagai agen penolong. Kelompok akan berfungsi dengan sangat baik apabila anggota menghargai pertolongan berharga yang saling mereka berikan.
Apabila anggota menganggap bahwa pemimpin adalah salah satu-satunya sumber bantuan, maka kelompok gagal untuk mencapai otonomi dan penghormatan diri. Untuk menunjang norma ini, pemimpin perlu mengingatkan pada suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa masing-masing anggota saling menolong. Ia akan mengajarkan metode efektif bagi anggota untuk saling membantu dan perilaku yang meremehkan norma, saling tolong anggota untuk saling membantu. Dan yang terakhir, norma kelompok. Norma-norma kelompok adalah standar yang mengatur perilaku dalam suatu kelompok. Menurut Baron dan Braine, norma kelompok merupakan faktor yang menyebabkan kelompok memiliki dampak yang kuat terhadap anggotanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.